Shalom Bapak Ibu. Halo. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan luar biasa. Yes. Saudara, hari ini kita akan belajar dari satu firman Tuhan yang mengajari kita tentang perubahan. Saudara, saya tahu di antara kita sudah banyak di antara kita yang mengikuti Tuhan, yang mengenal Yesus itu demikian lamanya. Mungkin dari kecil kita sudah tahu tentang Kristus, kita sudah tahu siapa itu Yesus, kita mulai sekolah minggu dan seterusnya sampai kita dewasa. Namun saudara, waktu tidak membuktikan bahwasanya seberapa lama kita mengenal Tuhan itu mengubah kita menjadi manusia yang seutuhnya di depan Tuhan. Maksudnya begini, meskipun kita sudah lama mengenal Tuhan, meskipun kita sudah lama beribadah, tetapi belum tentu secara kehidupan kita sudah mencerminkan kehidupan dari anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Mungkin kita hanya sebagai orang Kristen, kita dalam beribadah, tetapi tingkah laku kita, perbuatan kita masih sama seperti dulu sebelum kita mengenal Yesus. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan itu, bagaimana seharusnya kita mengalami perubahan di dalam Kristus. Saudara ingat, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita memberikan diri kita dibaptis, selalu diingatkan pada baptisan itu juga dikatakan bahwasanya pada hari ini engkau telah mati, manusia lamamu sudah tiada lagi, dan engkau lahir sebagai manusia yang baru. Seharusnya kalau kita lahir sebagai manusia baru, maka yang lama itu benar-benar sudah tidak ada lagi. Yang lama itu maksudnya apa? Yang lama itu adalah sifat-sifat buruknya kita, sifat-sifat yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Seharusnya itu tidak ada lagi. Tetapi meskipun kita sudah memberikan diri kita dibaptis, masih banyak anak-anak Tuhan yang masih hidup di dalam kehidupan manusia lama. Artinya walaupun sudah dibaptis, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan dia itu sebagai manusia baru, tetapi masih memakai manusia lama. Dan Tuhan, saudara, Tuhan ingin katakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya mengalami perubahan. Sebelum kita mengenal Tuhan dan sesudah kita mengenal Tuhan, seharusnya kita mengalami perubahan. Saudara, kita secara jasmani saja kita mengalami perubahan. Kita lahir dari bayi, kita lahir dalam keadaan yang kecil, yang masih bayi, kemudian kita bertumbuh menjadi dewasa. Bayi, remaja, masa muda, kemudian dewasa, dan kemudian tua, dan kemudian meninggalkan dunia. Itu adalah perubahan yang dialami oleh manusia. Segala hal di dunia ini pasti berubah. Tidak ada satupun yang tidak berubah. Setiap hal yang ada di dunia ini pasti mengalami perubahan. Kalau saudara katakan mungkin bunga yang ada di depan ini, wah, bunga plastik tidak mungkin berubah. Saudara, ini bunga sudah berubah. Saudara percaya nggak bunga ini sudah berubah? Ketika awal pertama kali dibeli, bunga ini warnanya sangat cerah, masih bagus karena baru. Tetapi seiring waktu, karena mungkin ada debu dan segala sesuatu yang warnanya mulai sedikit pudar, bunga pasti saja tetap bisa mengalami perubahan. Apalagi kalau saudara melihat yang warna putih, itu akan semakin jelas, semakin lama warnanya akan semakin kuning. Setiap hal yang ada di dunia ini pasti mengalami perubahan. Demikian juga Tuhan ingin setiap anak-anak Tuhan itu juga mengalami perubahan. Seorang anak Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan, yang benar-benar ada Tuhan di dalam dirinya, itu adalah
salah satu hal yang bisa kita lihat itu adalah perubahan yang dialami di dalam kehidupan. Saudara, kemarin beberapa teman kita bertemu dengan Ketua Sinode di Medan dengan Pak Adi. Tadi saya tanya dengan saya tanya Niko. Karena saya tanya Niko ini pertama kali karena ada Niko dia belum datang. Ini pertama kali saya tanya Niko ini pertama kali Niko ketemu dengan Ketua Sinode. Iya. Menurut Niko bagaimana Ketua Sinode? Bagaimana Pak Adi? Jawaban Niko tidak mencerminkan seorang pemimpin. Karena suka guyon orangnya. Itu salah satu bentuk kerendahan hatian dari Ketua Sinode. Yang saya ingin sampaikan itu adalah begini, bukan Ketua Sinode. Saya ingin sampaikan, meskipun dia seorang Ketua Sinode, tahun demi tahun umurnya juga bertambah, dan dia juga semakin bertambah tua dan mengalami perubahan. Jadi saudara, yang tidak mengalami perubahan itu hanya satu, itu hanya Tuhan dan hanya Yesus yang tidak mengalami perubahan. Setiap manusia, siapapun dia, mau itu ketua sinode, mau itu seorang hamba Tuhan, mau itu seorang anak Tuhan, kita pasti mengalami perubahan. Tetapi yang Tuhan inginkan sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami perubahan itu adalah mengalami perubahan ke arah yang positif, bukan mengalami perubahan ke arah yang negatif. Semakin kita dekat dengan Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Semakin kita menyerupai Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Saudara, untuk menyerupai Tuhan, bukan berarti kita harus seperti Yesus yang memikul salib, kita harus mati disalib dan segala sesuatu yang tidak. Kemarin saya sempat sampaikan bagaimana nanti ketika saya sudah, karena saya juga belum begitu paham, nanti ketika saya sudah dapat memahaminya dengan baik, saya akan bagi kepada saudara bagaimana sebenarnya yang dimaksud untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ya, karena kita berpikir kalau kita hidup serupa dengan Kristus, mungkin sebagai berkata, bagaimana bisa kita hidup menyerupai Yesus? Dia itu Tuhan, kita ini manusia. Bagaimana kita bisa hidup seperti Dia? Atau kalau kita ingin katakan, bagaimana mungkin aku bisa hidup dengan memikul salib? Sekarang saja dengan penderitaan yang kita alami, kita sudah susah. Bagaimana harus memikul salib dalam kehidupan yang kita? Jadi saudara, nanti kita akan belajar lebih lanjut bagaimana hidup sebenarnya, hidup yang dimaksud hidup untuk menyerupai Yesus. Tetapi yang hari ini saya ingin katakan, Tuhan ingin setiap anak-anak Tuhan itu mengalami perubahan di dalam hidup. Mari kita buka saudara, kita buka di Roma 13. Roma 13 ayat 8 sampai yang ke-14. Saudara, Roma 13 ayat 8 sampai yang ke-14, kita bacanya secara bersahutan. Saya ayat ke-8, saudara yang ke-9, demikian seterusnya, kita bersahut-sahutan membacanya. Roma 13 ayat 8 sampai yang ke-14. Berikutnya, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat ke-8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, tetapi hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan
dan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam cabuan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata perang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk melawan keinginannya. Jadi saudara, mungkin saudara yang bingung, apa hubungan ayat yang kita baca dengan perubahan? Karena tidak disebutkan satu perubahan pun di dalam ayat tersebut. Tetapi saudara, nanti kita akan bahas yang Pak Paulus masukkan di dalam ayat ini bagaimana. Jadi tadi saya katakan saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengalami perubahan. Tetapi sering sebagian besar kita berkata begini, ya aku, begitulah aku. Dari dulu, sekarang, dan selamanya, kan gitu. Jadi saudara, itu sebenarnya kalimat yang membenarkan diri kita sendiri. Padahal Tuhan ingin katakan supaya kita mengalami perubahan. Kita tidak akan bisa mengalami perubahan kalau bukan karena kuasa Tuhan yang bekerja mengubah kita. Jadi saudara, yang ingin saya tekankan sekali lagi, makanya saya selalu katakan kepada orang-orang yang akan dibaptis, kami hanya melaksanakan tugas untuk membaptis. Perubahan dari orang yang sudah dibaptis itu sangat tergantung kepada diri pribadi tersebut. Kenapa? Kalau dia sungguh-sungguh ingin dekat dengan Tuhan, kalau dia sungguh-sungguh ingin terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti dia akan berubah. Jadi kadang-kadang saudara, perubahan itu jangan dilihat dari gereja, jangan dilihat dari baptisan. Karena terkadang kita menilai begini, wah, gereja itu tidak ada kuasa Tuhan. Kenapa? Karena setiap orang yang sudah dibaptis di dalam gereja tersebut, hidupnya tidak mengalami perubahan. Gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang berkenan oleh Tuhan, kalau membaptis orang, maka orang tersebut harus berubah. Saudara, saya ingin katakan, kalau ada anggapan yang begitu, anggapan itu bagi saya itu adalah anggapan yang salah. Karena tujuan saudara memberikan diri dibaptis. Ingat, Tuhan, pembaptisan itu adalah pernyataan diri kita pribadi, pengakuan kita pribadi bahwasanya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bukan paksaan, bukan ditekan, bukan diatur oleh siapapun juga. Sehingga hubungan itu adalah hubungan pribadi antara saudara dengan Tuhan sendiri. Dan seharusnya ketika kita dengan sungguh-sungguh memberikan diri kita dibaptis, seharusnya kita pasti akan mengalami perubahan. Tetapi kan belum tentu, dan kita tidak bisa menyalahkan siapa yang baptis. Kita tidak bisa menyalahkan gereja yang membaptis. Kenapa? Karena tujuan saudara dibaptis, tujuan anak-anak dibaptis, motivasi orang-orang dibaptis, yang tahu itu hanya 3 orang. Saudara sendiri, Tuhan, dan iblis. Pendeta yang membaptis saudara, pelayan yang membaptis saudara, tidak akan tahu tujuan saudara dibaptis itu apa. Apakah hanya ingin merubah status dari KTP dari agama A menjadi agama B, atau apapun, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tetapi yang tahu itu adalah 3 orang tadi, saudara sendiri, Tuhan, dan iblis. Tetapi kami akan mengetahuinya. Tetapi setiap orang akan mengetahuinya dari apa? Dari buahnya, saudara. Ketika kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami percaya, kita percaya, dari buahnya kita akan melihat apakah orang ini benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Ya, tetapi walaupun kita tahu dari buahnya,
Kita tidak boleh, saya ingin tekankan pada saudara, kita tidak boleh menghakimi orang, karena penghakiman itu miliknya Tuhan. Kita tidak boleh mengatakan engkau bukan anak Tuhan karena hidupmu tidak berubah. Itu sudah menghakimi. Walaupun kita tahu dia sudah dibaptis, tetapi dia tidak mengalami perubahan, kita juga tidak boleh mengatakannya, karena itu bukan haknya kita. Haknya itu adalah haknya miliknya Tuhan. Jadi saya ingin tekankan pada saudara, kita tidak punya hak apapun untuk menghakimi seseorang. Kemarin saya sudah katakan, bagaimana seandainya tiba-tiba ada sekumpulan pembunuh umpamanya datang beribadah di tengah-tengah kita. Bagaimana kiranya ada sekumpulan orang pencuri datang beribadah di tengah-tengah kita? Apakah kita menjauhi mereka? Apakah kita menghindari mereka? Kenapa? Karena kita takut atau kita merasa bahwasanya wah, ini orang sudah melakukan dosa. Saya katakan kepada saudara, kalaupun pada saatnya nanti ada yang begitu datang, kita tidak berhak, kita jangan mengaksikan dia. Karena gereja itu bukan tempat yang kudus. Gereja itu adalah kumpulan. Bukan gereja tempat yang kudus. Tetapi saya katakan gereja itu adalah kumpulan orang-orang berdosa yang datang untuk mencari Tuhan. Amin. Jadi siapapun, sama seperti dulu kita datang ke gereja, kita beribadah, kita mencari Tuhan. Kita datang dengan segala dosanya kita. Kita datang mencari Tuhan. Dan ketika kita mengenal Tuhan dengan dalam, kita bersedia memberikan diri kita dibaptis. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, sehingga kita memberikan diri kita dibaptis untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan pada saat itulah, ketika engkau sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita mengalami perubahan. Amin. Jadi saudara, contoh yang paling mudah kita melihat di dalam kitab Perjanjian Baru, orang yang mengenal Tuhan dan kemudian mengalami perubahan, itu satu orang. Saudara kenal yang namanya, saudara kenal orang yang melakukan seorang pemungut cukai? Siapa nama pemungut cukai itu? Zakeus. Apa yang terjadi dengan Zakeus? Saudara, Zakeus itu adalah seorang pemungut cukai, pemungut pajak. Dia adalah orang yang dibenci. Kenapa? Karena dia datang kepada orang-orang dan meminta uang pajak kepada orang-orang yang mungkin terkadang yang diminta itu melebihi dari apa yang seharusnya dia dapatkan, apa yang seharusnya dia ambil. Dia dibenci oleh orang, dia melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi saudara, pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, pada saat itu juga dia mengalami perubahan. Dan orang yang meminta-minta, istilahnya sekarang memangat orang, menjadi seorang dermawan. Dia berikan semua uangnya, dia berikan semua hartanya, dia berikan pada orang-orang. Menjadi orang yang dermawan. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Pada saat itu juga, ketika dia mengenal Yesus, pada saat itu juga dia mengalami perubahan. Dan Tuhan mau kita mengalami seperti itu. Tuhan mau kita berubah. Contoh satu lagi, saya ingin mengambil kesaksian daripada almarhum Pak Siritongan. Saudara, kalau saudara pernah mendengar kesaksian dari Pak Siritongan, ketika dia belum mengenal Tuhan, dia adalah seorang perokok yang berat. Dia seorang peminum minuman keras yang luar biasanya. Sampai istrinya harus membeli minuman keras dengan menutup, dengan menyamarkan minuman keras itu supaya karena malu diketahui tetangga. Tetapi saudara, pada saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu, pada detik itu juga, dia mengalami perubahan. Dari seorang yang perokok berat, dari seorang yang peminum berat, dia mengalami perberhentian yang total. Dia tidak lagi merokok, dia tidak lagi minum minuman keras, tetapi dia ganti hidup menjadi puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara, Tuhan bisa mengubah seseorang dengan seketika. Ketika kau rindu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh,
Ketika engkau meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengubah saudara. Saya mau ngambil kemarin ilustrasi yang diberikan oleh Ketua Sinode. Saudara, bukan ilustrasi ya, itu kesaksian ya Ibu ya, yang tentang gudang di surga. Jadi ada seorang yang dibawa Tuhan ke surga. Dibawa Tuhan ke surga, dan di surga itu malaikat membawa dia ke sebuah gudang. Dan orang ini heran. Herannya kenapa? Kenapa di surga ada gudang? Ya kan? Ketika dia dibawa oleh malaikat masuk ke dalam gudang tersebut, saudara tahu isi di dalam gudang itu apa? Di situ isinya adalah jantung, ada ginjal, ada hati, ada paru, dan berbagai macam organ-organ tubuh ada di situ. Pertanyaannya saudara, kenapa semua organ itu ada di surga? Orang ini bertanya pada malaikat, kenapa ini ada di surga? Karena saudara, Tuhan punya stok yang cukup banyak untuk diberikan, punya berkat yang cukup banyak untuk diberikan kepada anak-anak. Jikalau kita sakit, umpamanya kita mengalami kanker paru-paru, kita mengalami kanker hati, kita mengalami kegagalan ginjal dan segala sesuatunya. Ketika kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan penggantinya. Amin. Kenapa? Karena stoknya banyak di surga. Amin. Ginjal yang baru, hati yang baru, itu semuanya ada. Tetapi kita tidak pernah meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan sudah siapkan untuk kita semua, tapi kita tidak meminta dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita tidak mengalami perubahan, karena kita tidak berubah, karena kita tidak mengerti maksudnya Tuhan di dalam hidupnya kita. Karena ketika kita sakit, kita lebih mengutamakan pikirannya kita. Kalau kita sakit, kita akan ke rumah sakit, kita akan cari dokter, dan kemudian kita berharap kepada tindakan medis, bukan berharap kepada Tuhan. Kenapa kita masih berharap kepada tindakan medis? Saya tidak katakan tindakan medis itu tidak boleh. Tidak. Saya juga kemarin waktu sakit juga dibawa ke dokter. Ada kris yang membantu, ya kan? Saya juga dibawa ke dokter. Tetapi saudara, kita juga harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan yang memakai dokter itu untuk menyembuhkan. Amin. Jadi banyak hal yang seharusnya kita alami sebagai anak Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan saudara, kita harus mengalami perubahan. Dari tadi saya katakan, sebagai anak Tuhan, kita harus mengalami perubahan di dalam hidupnya kita. Jangan seperti anak-anak kecil yang tidak mengalami perubahan, tapi harus berubah. Saudara, ada ilustrasi yang begini. Saya rasa ilustrasi ini kalau nggak salah Bu Diana pernah nyampaikan. Ada sepasang suami istri yang sudah menikah cukup lama, dan meskipun mereka hidupnya sudah cukup lama sebagai seorang suami istri, tetapi dalam kehidupan rumah tangga mereka juga sering mengalami pertengkaran. Amin. Dari suatu sore, ceritanya satu sore, si istri pengen makan pisang goreng. Ya kan? Si istri pengen makan pisang goreng, lalu dia beli pisang dan dia kemudian goreng, dan dia duduk dengan santai sambil memakan pisang goreng itu. Sore hari suaminya pulang kerja, dan mungkin karena dia capek atau lelah, kemudian ketika dia masuk rumah, dia melihat pisang goreng, dia pengen juga makan pisang gorengnya. Tetapi saudara, ternyata pisang gorengnya itu tinggal satu. Istrinya pengen makan pisang goreng, istrinya masak pisang goreng, suaminya pulang pengen makan pisang goreng juga karena dia ada pisang goreng. Ternyata pisang gorengnya tinggal satu. Kan sebelumnya istrinya udah makan, tinggal satu di atas meja. Jadi si suami berkata begini pada istrinya, "Istriku, boleh tidak aku minta pisang gorengnya? Sebab ada tertulis, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Dan si istri juga tidak mau kalah. Istrinya jawab begini, "Pak, goreng sendiri.
sebab ada tertulis, hai pemalas, pergilah kepada semut dan belajarlah kepadanya. Suaminya nggak mau kalah lagi, suaminya menjawab, benar. Tetapi ada juga tertulis, apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian. Istrinya nggak mau kalah lagi. Kemudian saya berkata begini, tetapi ada tertulis juga, manusia hidup bukan dari roti saja. Suaminya udah mulai kesal. Dan suami berkata, ma, firman Tuhan juga berkata, mintalah maka engkau akan mendapat. Jadi akhirnya dengan kesal sang istri berkata, ya sudahlah, ini buat apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, pembicaraan ini Alkitabiah, semua dikeluarkan ayat-ayat Alkitab. Mereka bertengkar dengan ayat-ayat Alkitab. Artinya begini, kedua suami istri ini mengenal Tuhan. Kedua suami istri ini mengenal firman Tuhan. Tetapi meskipun mereka mengenal firman Tuhan, tidak ada perubahan di dalam hidup. Amin. Maaf, mungkin saya dan saudara juga begitu. Kita mengenal firman Tuhan, tetapi kita tidak mengalami perubahan dalam hidupnya kita. Kita menghafal Alkitab, kita menghafal ayat-ayat, tetapi ayat yang kita hafal itu tidak berpengaruh dalam kehidupannya kita, tidak membawa perubahan di dalam kehidupannya kita. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya seperti sepotong koin logam yang punya dua sisi. Demikian juga seharusnya kita anak Tuhan itu harus ada seperti koin itu punya dua sisi. Dua sisi itu adalah dua sisi itu adalah begini. Satu sisi itu adalah pembenaran, satu sisi itu adalah pengudusan. Jadi kita tidak bisa bahwasanya kita hanya satu aja dibenarkan dan satunya lagi tidak ada. Tidak. Seperti sepotong koin. Demikian juga hidupnya kita sebagai anak Tuhan. Kita harus mengalami pengudusan dan kita juga harus mengalami pembenaran. Kita tidak bisa mengaku sebagai anak Tuhan, kita tidak bisa mengaku sebagai orang Kristen, tetapi kita tidak mengalami perubahan di dalam hidupnya kita. Amin. Kita tidak bisa mengatakan kita sudah berubah, tetapi kita tidak menjadi orang Kristen, tidak. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengalami perubahan. Harus. Firman Tuhan itu berkata kita harus mengalami perubahan. Perubahan di dalam hidupnya kita sebagai anak Tuhan bukan hanya untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Allah dan menikmati masa kemuliaan pada akhirnya, tetapi saudara, perubahan yang Tuhan harapkan terjadi pada kita itu adalah supaya kita dapat menyatakan kasih kita kepada sesama. Jadi tadi ayat yang kita baca, maka mungkin tadi saya sampaikan, mungkin saudara bingung apa hubungannya dengan perubahan, karena tidak ada dikatakan mengenai perubahan. Tetapi dari ayat yang saudara baca, jangan membunuh, jangan berzina dan segala sesuatu yang disimpulkan oleh Paulus menjadi satu. Kasihilah sesama manusia. Jadi perubahan yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidupnya kita itu adalah selain perubahan yang terjadi dalam pribadinya kita, kita juga akan menunjukkan ketika kita sudah berubah, kita punya hati yang mengasihi sesama manusia. Amin. Saya boleh katakan dengan sederhana begini, jika seorang anak Tuhan belum bisa mengasihi sesama manusia dengan baik, maka sebenarnya orang tersebut belum mengalami perubahan yang utuh di dalam Tuhan. Tetapi jika seorang anak Tuhan sudah bisa mengasihi sesamanya manusia dengan baik, maka dia sudah mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Amin.
Itulah salah satu contoh untuk yang selalu kita impikan, menjadi sama, menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Kita selalu menyanyikan lagu, ku mau seperti-Mu Yesus. Kemudian disempurnakan selalu. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus kalau kita belum bisa mengasihi sesama kita manusia? Yang terjadi di tengah-tengah anak Tuhan itu bukan mengasihi kita sesama manusia. Tidak usah dengan sesama manusia, dengan sesama jemaat yang ada di tempat sini aja, kasih itu juga belum bisa ditunjukkan dengan sempurna. Yang ada selalu kita berbuat gosip. Ketika ada jemaat mungkin yang berbuat salah, ada mungkin ada hal-hal yang kurang baik yang dilakukan, kita sudah membicarakan, sebagian orang sudah membicarakan. Yang Tuhan kehendaki sebenarnya itu adalah meskipun di antara kita ada yang berbuat salah, Tuhan mau sebagai anak-anaknya kita bukan menceritakan kesalahannya, tetapi kita mengasihi dia dan kita berusaha menyampaikan kepada dia dengan cara yang baik supaya dia bisa berubah. Amin. Bukan membuat cerita semakin hari semakin besar, tidak. Tetapi Tuhan mau kita mengasihi orang itu. Makanya tadi saya singgung, bagaimana kalau ada pembunuh datang? Bagaimana kalau ada pencuri datang dari mana? Bagaimana kita bersikap supaya jikalau kita sungguh-sungguh sudah berubah di dalam Tuhan, maka kita harus mengasihi dia. Karena Tuhan juga mengasihi manusia lebih daripada kita mengasihi manusia. Amin. Tuhan tidak pernah melihat kesalahan. Tuhan tidak pernah lihat masa lalu. Tuhan tidak pernah melihat apa yang sudah kau lakukan. Tuhan melihat apa yang mau engkau lakukan untuk dia. Paulus tekankan saudara, sekarang di ayat 8, kalau saudara cari, saya bukakan versi yang lain, Alkitab versi yang lain, tadi saya lagi buka. Ya, ini versi Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Roma 13 ayat 8 itu berkata begini. Janganlah berhutang apapun kepada siapa juga, kecuali berhutang kasih terhadap satu sama lain. Sebab orang yang mengasihi sesama manusia sudah memenuhi semua hukum dosa. Di situ dikatakan, janganlah berhutang apapun kepada siapa juga, tetapi kecuali janganlah berhutang apapun kepada siapa juga, kecuali berhutang kasih terhadap satu sama lain. Saudara, saya ingin katakan begini, firman Tuhan ini konteksnya bukan berarti saudara sebagai anak Tuhan tidak boleh berhutang, bukan itu maksudnya. Tetapi yang di sini dikatakan, yang ingin disampaikan oleh Paulus itu begini. Kalau kita punya hutang, contohnya kita ambil kehidupannya kita. Kalau kita punya hutang, maka kita wajib untuk melunasi hutang tersebut. Amin. Kalau kita berhutang kepada seseorang, maka kita punya kewajiban untuk membayar hutang tersebut. Setuju ya? Nah, di situ Paulus lanjutkan, kecuali berhutang kasih terhadap satu sama lain. Artinya apa? Kalau kita hutang kepada seseorang, maka kita wajib membayar hutang tersebut sebelum hutang itu lunas. Selama hutang itu tetap ada, selama itu kita harus membayar hutang tersebut. Dan Paulus melanjutkan, tetapi berhutang kasih terhadap satu sama lain. Artinya apa? Artinya Paulus ingin katakan, jangan pernah berhenti mengasihi orang lain.
Amin. Jangan pernah berhenti mengasihi orang lain. Kan bahasanya begini. Kalau dikatakan bahwasanya jangan, kalau kita punya hutang, kita harus bayar hutang kita sampai lunas. Ya kan? Paulus katakan, kecuali berhutang kasih terhadap satu sama lain. Jadi supaya kalau kita selalu beranggapan kita berhutang untuk mengasihi orang, maka kita selalu akan membayar hutang tersebut. Artinya kita akan selalu mengasihi orang tersebut. Amin. Jadi saudara, jangan berhutang kepada orang lain, tapi berhutang kasih, supaya kita tetap bisa mengasihi orang-orang dengan baik. Amin saudara. Tuhan mau kita bisa mengasihi orang sampai Tuhan memanggil kita. Saudara, itu tidak mudah untuk mengasihi seseorang, tapi Tuhan mengatakan itu. Jadi saudara, kita sebagai anak Tuhan punya tanggung jawab untuk mengasihi sesama manusia. Bukan saja kepada anak Tuhan, tetapi kepada sesama manusia. Saudara jangan katakan, wah, dia bukan teman satu gereja, tidak boleh mengasihi. Kami harus mengasihi orang-orang sesama gereja. Bukan. Saudara juga dia boleh katakan, aku hanya bisa mengasihi orang Kristen meskipun dia berbeda gereja dengan aku. Tidak. Tetapi Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Mau dia agama apapun, mau dia suku apapun, Tuhan katakan, kasihilah mereka. Saudara, kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Kegenapan yang dimaksud di sini itu adalah artinya telah memenuhi atau telah melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Yesus berkata di Matius 5 ayat 17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Tuhan Yesus tidak mengatakan dia menghilangkan hukum Taurat, tetapi dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Menggenapi artinya itu adalah telah memenuhi. Jadi saudara, ketika kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, sebenarnya kita juga sudah menggenapi hukum Taurat ini. Amin. Kenapa? Karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, dan kemudian kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Yesus yang sudah menggenapi hukum Taurat kita kasih dengan sungguh-sungguh, maka kita sebenarnya juga sudah menggenapi hukum Taurat. Amin. Jadi saudara, apapun hukum-hukum yang ada di firman Tuhan, apapun hukum yang ada di firman Tuhan, ujungnya hanya satu, yaitu kasih. Kita harus mengalami perubahan yang seutuhnya. Salah satu contoh perubahan yang seutuhnya yang bisa kita lihat itu adalah bagaimana kita bisa mengasihi kita sesama manusia dengan sungguh-sungguh, dengan seutuhnya. Itu membuktikan kita sudah mengalami perubahan. Jikalau kita belum bisa mengasihi orang dengan sungguh-sungguh, berarti kita belum mengalami perubahan. Hal yang paling ekstrim yang saudara bisa lakukan ingin menguji saudara, apakah benar kita sudah mengalami perubahan, kita sudah benar-benar bisa mengasihi sesama kita manusia itu. Contohnya satu, ya, contohnya satu. Kalau saudara ketemu orang, tahu OTGJ, ya kita sekarang nggak boleh ngomong orang gila lagi, tapi OTGJ. Kalau saudara ketemu orang-orang begitu, saudara mau memandikan mereka, saudara mau mengurus mereka, saudara mau menjaga mereka.
Ya, kalau saudara tanya, emang Bapak bisa? Belum. Tapi ketika kita sudah melakukan situ, ketika kita sudah bisa melakukan hal yang itu, artinya kita sudah melalui satu tahap perubahan di dalam hidupnya kita yang lebih menuju kepada serupa dengan Kristus. Bukan berarti kalau kita belum bisa, kita tidak berubah. Kita mungkin kita ada tahapan-tahapan yang belum sampai ke situ. Tapi kalau kita sudah sampai ke situ, kita mengalami tahapan yang luar biasa. Karena jarang sekali ada orang yang bisa mengasihi. Jarang sekali ada orang yang bisa mengasihi orang-orang yang begitu. Atau kita rubah lagi. Itu terlalu ekstrim. Kita rubah lagi. Jikalau saudara belum punya pasangan hidup, umpamanya nih, jikalau saudara belum punya pasangan hidup, tiba-tiba ada satu orang yang mengasihi saudara dengan sungguh, tapi dia buta. Saudara menjawab, meskipun katanya cinta itu buta, ketika pasangan kita buta, mata kita melek, enggak buta lagi. Amin. Tapi kalau kita bisa mengasihi orang begitu, itu kita masuk kepada tahapan yang luar biasa di dalam mengasihi kita sesama manusia. Amin, saudara. Dan Tuhan mau kita mengalami perubahan. Kita berubah. Kalau dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan yang lain dan sebagainya sesuatunya, sebenarnya itu hanya sebagian. Bukan semua yang ada di situ tidak boleh kita lakukan, tapi yang tidak tertulis kita lakukan, tidak. Itu hanya sebagian. Tetapi dari sebagian itu disimpulkan ke dalam satu hal, yaitu kasih. Sehingga dikatakan yang paling utama, memang kita tidak boleh meniadakan hukum Taurat, tetapi kita bisa melakukan hukum Taurat itu dengan kasih. Amin. Bukankah kasihlah Tuhan, jangan ada Allah lain selain, ya apa hukum Taurat itu? Jangan ada pada Allah lain. Kemudian kasihilah. Intinya semuanya itu ada menuju pada kasih. Kalau saudara bisa mengasihi sesama manusia, maka kita sudah menggenapi hukum Taurat. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia? Alami perubahan di dalam hidup. Bagaimana bisa berubah? Engkau mau pangkas rambut, engkau mau ke salon, engkau mau operasi plastik, engkau mau diet, mau apapun, sehingga bentuk tubuhmu berubah, engkau sebenarnya belum mengalami perubahan. Kenapa? Itu hanya fisiknya, jasmani yang belum berubah. Amin. Yang Tuhan mau adalah perubahan di dalam jasmani, dalam rohaninya kita, bukan hanya jasmaninya kita. Jadi di dalamnya kita mengalami perubahan. Saudara, apakah orang yang tampilan depannya berubah, sikapnya berubah? Tetapi yang meskipun orangnya di luarnya tidak berubah, dalamnya berubah, sikapnya pasti berubah, sifatnya pasti berubah. Amin. Jadi Tuhan mau saudara mengalami perubahan. Tuhan mau saya, saudara, kita semua mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Dan perubahan yang Tuhan mau, perubahan yang membawa dampak. Dampaknya bagi siapa? Dampak bagi kita sendiri dan dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Dampak bagi saudara itu apa? Ayo semakin dekat dengan Tuhan, semakin rajin mencari Tuhan dan segala sesuatu, lebih mengasihi Tuhan dan segala sesuatunya. Itu yang Tuhan inginkan. Perubahan-perubahan terjadi dalam hidupnya. Amin. Jadi saudara, hari ini mudah-mudahan ketika saudara mendengar firman hari ini, biarlah Roh Kudus yang mengajari saudara, memberikan saudara pengertian yang lebih lagi, supaya kita semua hari ini, termasuk saya, kita mengalami perubahan yang semakin nyata di dalam Tuhan. Amin. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengerti apa yang Tuhan kehendaki.
Nah, sebagai penutup saudara, ini ada hubungannya juga dengan firman-Nya kita dan juga dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Sinode kemarin. Saya ngambil sedikit, saudara. Kalau Bapak Ibu yang ikut kemarin atau ikut juga dengar apa yang ada di Sinode. Jangan pernah berpuas hati dengan apa yang kita miliki saat ini. Kalau kita mau minta sesuatu dengan Tuhan, mintalah yang lebih daripada apa yang kita miliki hari ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan kehidupan yang berkat. Karena Tuhan sudah memberikan berkat yang lebih daripada apa yang pernah kita pikirkan. Amin. Jadi kalau minta kepada Tuhan, jangan minta Tuhan aku mau punya rumah satu, tidak. Tapi minta rumah yang tidak ada batasnya, jumlahnya tidak ada batasnya. Kalau mau minta uangnya juga sekalian banyak sekaligus, jangan sedikit-sedikit. Amin. Kenapa? Karena Tuhan memiliki semuanya itu dan Tuhan menyiapkannya untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan saudara, ketika kita berubah, kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa mengerti arti maksudnya Tuhan, kita bisa mengerti arti hatinya Tuhan, sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk